Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ritawati Tanjung, fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni, selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya Meriones Erna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Masaul Khairi. Dan pada hari ini saya akan melakukan kegiatan tahap pertama pada supervisi akademik ini, yaitu pra-observasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, selamat siang Ayah Hari, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Bunda Heri. Kabar saya baik, alhamdulillah. Agak serak batuk ya, Pak ya? Kurang batuk tadi pagi. Oh, kira-kira Pak Ari ada waktu nggak nih? Kebetulan lagi kosong nih, Bu. Ya. Jam ini jam penjas masuk hari ini. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu saya minta waktu Bapak sebentar ya, Pak. Oke, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya katakan sama Bapak kemarin, bahwa saya akan masuk ke kelas Bapak dan melakukan supervisi akademik. Di sini nantinya Bapak kita bisa ngobrol santai, Bapak nggak usah tegang. Di sini nanti saya akan melihat bagaimana pengembangan dan peningkatan kompetensi kerja Bapak berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi di sini Bapak bisa bercerita dan ngobrol santai saja agar tidak tegang. Nah, di kegiatan ini Pak, saya akan melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam proses supervisi besok. Jadi kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Kalau yang saya harapkan, Bu, nantinya pas observasi ataupun pelaksanaannya di kelas, kita bisa saling sharing. Ya. Kemudian apa-apa yang menjadi kelebihan, kemudian apa-apa yang menjadi kelemahan nantinya bisa kita evaluasi sehingga nantinya menjadi pembelajaran yang baik bagi kita bersama. Iya, berarti di sini Bapak berharap ada sharing di antara kita berdua, baik pembelajaran Bapak maupun pembelajaran saya ya Pak ya. Iya, semoga saya bisa membantu Bapak dan semoga nantinya Bapak juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, materi apa nanti yang akan Bapak sampaikan? Insya Allah besok saya akan ambil materi mata pelajarannya itu IPAS. IPAS ya Pak? Ya, materinya tentang rantai makanan. Rantai makanan, ya. Iya, ekosistem. Berarti tujuan pembelajarannya apa tuh Pak? Jadi siswa nanti dapat mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara hewan-hewan ini untuk membentuk ekosistemnya dengan baik. Oh, itu rantai makanan ya Pak, ekosistem bagaimana antar makanan bisa membentuk ekosistem makanannya. Iya. Apa saja nih yang kira-kira yang udah Bapak persiapkan? Persiapan yang sudah saya lakukan tentu saja yang pertama, Bu, modul ajar. Ya, tentu ya Pak, yang paling pertama sekali. Kemudian media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya bawakan nanti. Iya. Kemudian LKPD serta mungkin evaluasi-evaluasi yang menjadi mendukung kegiatan saya besok. Iya, sudah lengkap ya Pak ya. Sudah lengkap. Tentunya di sini ada beberapa materi yang mungkin dalam penyampaiannya Bapak merasa anak-anak kurang mampu atau kurang paham dalam menangkapnya. Bagaimana, apa strategi yang Bapak lakukan dalam hal seperti ini? Kalau strategi, Bu, tentu saja ini kan kita tahu bahwa anak-anak ini kan berbeda satu betul. dengan yang lainnya. Jadi di sini saya membedakannya di LKPD yang mungkin, Bu ya. Iya. Jadi anak yang satu ini dengan kelompok yang satu ini saya bedakan contoh LKPD-nya. Jadi di situ dalam penugasannya lihat, berarti ya Pak ya. Jadi di situ bisa kita lihat nanti membandingkan apa-apa nanti yang akan menjadi pembelajarannya ke depannya. Perbedaan dalam pembelajarannya ya Pak ya. Berarti dalam kesiapan siswa ya Pak ya, karena ada anak yang cepat, sedang, dan lambat gitu ya. Nah, dalam hal ini Pak, strategi, model, ataupun metode pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan untuk dapat membedakan mereka kelak? Selain LKPD mungkin ya Pak ya? Ya, tadi karena adanya keragaman ataupun berbeda-bedanya siswa satu dengan yang lainnya, Bu. Tentu saja saya sebagai guru harus mempersiapkan pembelajaran yang beragam pula, ya, sesuai dengan kebutuhannya di kelas. Jadi untuk memfasilitasi semua siswa ini, baik dia untuk menggunakan media pembelajaran, saya menggunakan berbagai media yang pembelajaran yang bervariasi, Bu. Nah, jadi nanti saya bagikan kelompok itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Iya, iya. Bagus sekali ya Pak ya, kedengarannya sangat menarik dan membuat saya semakin ingin cepat masuk dan sharing pembelajaran di kelas Bapak. Jadi di sini Bapak juga telah menyiapkan alat peraga
media sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Di mana nantinya akan ada siswa yang tergolong sulit dan mudah, sehingga dalam medianya pun mereka Bapak bedakan ya Pak ya. Artinya di sini Bapak sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Ya benar sekali Bu. Hebat ya Pak ya. Untuk anak-anak yang sulit nih Pak dalam memahami pembelajaran, apa bantuan yang Bapak lakukan? Tentu Bu, di kelas kita sebagai guru kita mengawasi anak dengan baik sesuai dengan pembelajaran kita di kelas. Iya. Jadi ketika anak itu mengerjakan tugas, kita awasi dia Bu. Oh gitu ya Pak Bagaimana dia ya. mengerjakan tugasnya biar anak tidak bimbang nanti di kelas kan. Kemudian kita lihat, kita datangi satu persatu kelompoknya, kemudian kita bimbing anak itu dengan baik sesuai dengan petunjuk yang diarahkan. Jadi emang betul diawasi dari kelompok yang cepat, menengah dan sulit, satu-satu Bapak perhatikan ya Pak ya. Wah, sepertinya Bapak sudah detail dan sangat siap dalam supervisi besok. Kira-kira apa masih ada yang kurang dalam persiapan Bapak besok Pak? Ya tentu saja Bu, karena ini masih dalam proses kan. Jadi semuanya memang harus dipersiapkan. Mungkin dari segi perangkat maupun media nanti lebih disempurnakan. Iya, kapan nih mau Bapak siapkan semuanya? Insya Allah besok udah bisa dilaksanakan Bu. Siap. Apa kira-kira Bapak butuh bantuan dari rekan guru atau mungkin siapa gitu Pak? Ya tentu saja ada Bu ya. Saya butuh bantuan dari rekan guru yang lain, contohnya yang kelas 5 yang lainnya, dan juga dari Bu Mary tentunya mungkin ada masukan-masukan yang bisa membangun nantinya. Baik. Siap. Saya siap membantu ya Pak. Kira-kira nih Pak, dari supervisi ini nantinya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan area intelektual saya seperti bagaimana caranya nanti untuk menyampaikan materi itu dengan baik kepada siswa, sehingga siswa itu bisa menangkap materi yang saya berikan dengan baik pula. Jadi juga ingin mengembangkan sosial emosional juga perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak di kelas. Iya. Berarti di sini Bapak ingin kembangkan intelektual, mengajar Bapak baik itu yang profesional maupun pedagogik, serta bagaimana Bapak bisa mengendalikan sosial emosional di kelas ya Pak ya. Baiklah, bagus sekali, dan nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, strategi Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut seperti apa? Strategi saya tentunya saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran itu sebaik mungkin sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian medianya lebih konkret lagi, betul. agar mudah dipahami oleh siswa. Begitu sih Bu rencananya. Luar biasa sekali Pak Ari. Di sini nanti saya akan bantu Bapak dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ya Pak ya. Semoga Bapak bisa lancar dalam menerapkan semua pembelajaran yang sudah direncanakan nanti. Dan setelah supervisi nanti Pak, kita akan ada lagi pembicaraan dalam pasca observasi ya Pak ya. Di mana nanti kita akan bahas apa kira-kira yang belum terlaksana dan sudah terlaksana pada pembelajaran Bapak di kelas besok. Jadi kapan nih bisa kita laksanakan Pak? Insya Allah secepatnya Bu, insya Allah besok bisa. Alhamdulillah besok kita laksanakan ya Pak. Semoga besok kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita besok bisa ketemu dalam kegiatan observasi supervisi. Ya siap, insya Allah Bu. Terima kasih Bapak atas bantuan Bapak dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin kawannya. Syukur berdoa lima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah. Ciptakan suasana senang di hati kamu. Jadi nanti kamu misalnya di tengah jalan atau di pinggir jalan ada bangku besar seperti ini, ya. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama kamu harus hati-hati. Lihat dulu kendaraan ya. Di tengah jalan itu kalau udah sepi nanti baru diambil. Ya batunya. Jangan langsung diambil nanti.
Ya, harus hati-hati juga, harus waspada. Ingat, itu juga bisa membahayakan ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Iya kan? Bisa menyebabkan kecelakaan. Tadi ada beberapa orang lihat cuma lewat saja. Ya enggak? Ya. Oke, yang kedua tadi ada anak yang mau mengambil batu, kemudian dan makan dan minum. Makan dan dimakan. Ya, antar makhluk hidup pada urutan tertentu. Nah, coba lihat gambar ayah yang ada di depan nih. Oke. Coba siapa yang bisa menjelaskan nih? Coba maju ke depan, coba. Patim, coba. Coba maju ke depan. Nggak apa-apa, kita sama-sama oke, coba. Namanya tadi apa? Ular makan apa? Coba maju ke depan. Maju ke depan dan sama kawannya. Dan apa kawannya? Tadi guys, aja. Coba perhatikan. Mana nih yang makannya yang mana? Coba. Dari mana? Elang makan. Nah, terus ular makan kodok. Terus kodok makan jangkrik atau belalang ya? Belalang oke. Kemudian jangkrik makan padi. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kawannya. Oke, coba guys, maju, nggak apa-apa. Hah? Sama? Mau tahu dari awal ke sini atau sini ke sini? Nggak apa-apa. Coba aja, yang penting kamu maju ke depan. Coba. Ini gantian nih. Kita lihat guys, gimana? Nah, ini juga termasuk konsumen. Oke? Mana lagi konsumen? Lah. Mana lagi? Sekarang saya ada tugas nih. Ayah bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok nih. Kelompok. Ayah bagi kelompok enggak ya? Bagi kelompok ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Oke? Oke, silakan duduknya berkelompok. Atur mejanya. Oke, ayo cepat kakaknya. Ini apa? Ya. Oke, warnanya sekarang adalah yang ada di buku kamu. Coba perhatikan. Yang ada halaman 40. Ya, buka dulu halaman 40. Sudah? Oke, perhatikan. Secara kelompok nanti kamu akan memilih hewan atau tumbuhan apapun. Pikirkan nanti secara kelompok. Perhatikan, kamu memikirkan hewan atau tumbuhan. Oke, ya bisa. Jadi nanti sama seperti gambar yang ada di depan kamu tuh ya. Yang ini. Nah, yang ini. Ya, perhatikan. Jadi nanti ada yang bertindak. Halo. Hai. Halo. Yang pertama kamu nanti akan dalam kelompok bermain kamu bayangkan atau kamu pikirkan. Yang pertama adalah memainkan tumbuhan dan hewannya. Boleh, tumbuhannya boleh bersama saja. Tapi nanti dia akan membentuk rantai makanan. Boleh padi, supaya rumput boleh, bagus lagi. Jagung boleh. Bisa apa? Yang penting kan tumbuhan. Oke, kemudian nanti tumbuhan yang lainnya. Padi nanti dimakan oleh belalang.
Jangan bacakan depannya yang menulis. Perhatikan. Yang kelompok lain perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya pada kelompok 4. Kalau dosen. Nah, tambah satunya. Satu. Oke. Kawannya jatuh kok, diketawain. Kawannya jatuh dibantu, bukan diketawain. Nah, perhatikan. Dah fokus lagi sama ya. Dah. Oke, konsumen tingkat 1. Mana lagi? Konsumen tingkat 2 bisa. Nah, itu dua tuh. Oke. Kemudian? Konsumen tingkat 3 bisa. Oke, benar. Kemudian? Konsumen tingkat 4 bisa. Nah, oke. Nah, tadi yang bilang main peran kan? Oke. Coba gerakkan yang mana konsumen tingkat 1. Mana katanya yang tadi? Mana kata? Tulis tingkat 4. Kamu bertindak sebagai apa? Tulis kawannya. Sudah tadi kan? Ini, Devi sebagai singa. Ini. Coba buat rantai makanannya. Coba. Amira sebagai padi, Azrafa sebagai ular, Aidulisa sebagai musa, dan Dwi sebagai. Oke, silakan bentuk rantai makanannya. Coba perhatikan, pas nggak? Nah, ayo. Makanya tadi ayah bilang. Itu, Cok. Nah, ayo. Makanya ayah bilang tulis di kertas lembar. Singa di sini. Saya udah ya. Nah, kayak ini, kayak kelompok. Ular. Padi itu apa dia? Produsen kan? Konsumen kan? Oke. Oke. Peran yang dibuat oleh si kelompok apa? Coba, silakan. Kamu bertindak sebagai apa? Dimakan sama bawahnya. Ya. Kalian konsumen berapa? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ayo kelompok 2, kelompok 1 perhatikan. Ya, menghadap ke kawannya semua. Oke, menghadap ke kawannya. Balik Dwi. Ini tadi singa. Oke, ini ular, ini musang, ini kelompok 2, halo. Ini musang, ini tadi tugasnya di buku apa tadi? Bagaimana cara makhluk hidup itu untuk mendapatkan makanannya? Coba praktekkan. Kelompok 4. Bagaimana si siapa nih? Dwi tadi jadi apa Dwi? Oke, jadi ayam. Dwi jadi ayam nih. Bagaimana dia mendapatkan makanannya? Dari mana Dwi? Oke, Dwi dia mendapat makanannya katanya dari padi. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini coba di siapa nih? Jadi apa tadi? Singa. Ular yang mendapat makan dari mana? Azapa? Mau makan musang. Oke. Kemudian, ini singa ya tanya, dapat makanan dari mana nih? Singa mendapat makanan dari musang. Nah, di sini coba ada informasi penting bagi kamu. Jadi hewan itu juga terbagi dalam beberapa bagian ya. Ada dikatakan sebagai hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ada hewan yang dimakan daging. Kemudian ada hewan pemakan segalanya. Nah, di sini hewan pemakan tumbuhan disebut hewan apa? Herbivora, itu namanya hewan pemakan tumbuhan. Coba perhatikan, hewan yang pemakan tumbuhan apa tadi namanya? Herbivora. Hewan yang makan daging? Karnivora. Oke, bagus. Jadi, singa termasuk hewan apa? Karnivora. Ayam? Jadi bisa membedakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Dapat? Terima kasih kepada kelompok kawannya. Oke, makasih. Kelompok 2 coba, kelompok 2, ayo terakhir. Maju kelompok 2, ayo. Nah nih, kelompok 2. Dah, perhatikan. Ya, silakan perkenalkan nama. Ya, Fatin, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok. Siapa yang mau perkenalkan? Satu aja. Oke. Saya guys, sebagai. Oke. Lagi lanjut. Baca. Ini apa buat? Oke, sebagai padi. Oke. Hidupi sebagai hidung. Oke. Jatuh sebagai kucing. Oke. Apa sebagai ular. Oke sebagai ayam. Coba pakai makanannya sampai bisa menulis. Oke, sekali aja. Yang mana produsen? Saya akan ya, kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3 menanggapi nanti yang dibuat sini. Samping. 1 produsen tulis. Nah, produsen langsung. Produsennya apa? Apa kamu buat? Padi, nasi padi. Oke, dah ini namanya. Oke, ya. Boleh? Aku tumbuhan. Boleh nggak? Oke, satu lagi. Perhatikan yang belakangnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya pada kelompok 2.
Jadi nanti kamu ceritakan bagaimana kamu mendapat energi atau makanan. Kemudian kamu disebut hewan apa? Carnivora kah, herbivora kah, atau omnivora? Penting. Ya, perhatikan. Ya. Oke, ini kelompok 4. Nah, ya sudah duduk. Duduk kembali ke kelompoknya. Coba kita perhatikan satu kelompok lagi nih. Yang mana bertindak sebagai produsen. Coba buat rantai makanannya nih. Ayo, buat rantai makanannya. Satu siapa produsen? Ayo. Mana Padi? Padi siapa? Sesuaikan kok di sini tempatnya. Masuk dalam. Nah, awalnya dulu di sini. Nah, tangannya kemana? Oke. Masukkan nih. Ya, ini dia rantai makanannya. Ini produsen, ya kan? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, 3, dan 4. Dan 4, jelaskan. Saya bertindak sebagai mendapat makanan dari mana? Ini cuma ada yang tanya. GB sebagai apa dia? Konsumen tingkat 1. Mendapat makanan dari mana GB? Saya tanya GB. Mendapat makanan dari Padi. Sekarang konsumen tingkat 3 siapa? 3 siapa? Ini 3 dulu juga. Kamu dapat makanan dari mana? Jadi udah semua ya, produsen. Yuk, halo. Hai. Dan perhatikan, ini sudah pas ya rantai makanannya. Ada produsen, ada konsumen. Ada penulisannya kan? Ayo. Tikus mau makan padi. Nanti pakai kawannya. Bisa nggak tikus makan padi? Tapi kawannya belum pernah. Di sawah. Jadi, tikus dia termasuk hewan pemakan segalanya ya. Dia bisa makan padi. Nasi juga bisa makan. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, konsumen 1 tikus bisa memakan pak. Oke, kasih aku yang buat kelompok. Tuh, ada dulu teman-teman. Nah, perhatikan. Coba duduk di tempat duduknya. Ya, berdasarkan hasil. Perhatikan ya semuanya dan perhati ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok tadi, saya lihat jawabannya ya yang paham tentang rantai makanan. Nah, sekarang ayah mau bertanya nih, siapa anak ayah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, apa-apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang bisa angkat tangan Keis, ayo, Keis. Apa jadi Keis? Nah, ini mau diapakan nih? Coba simpulkan, di situ aja di depan dulu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ini udah belajar IPAS. Oke. Tentang rantai makanan. Nah, apa tuh rantai makanan? Peristiwa Coba. Makan dan yang dimakan. nah, manduk. Oke, dengan sebutan. Oke, dah kasih tepuk tangan buat Chris. Jadi semuanya ya. Pada hari ini tadi kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan tadi ada yang bertindak sebagai produsen, bukan Padina. Produsen ada yang bertindak sebagai konsumen, ada yang bertindak sebagai dekomposer atau pemulai. Nah, tadi ada informasi baru juga kan? Ada hewan yang pagi dan apa tadi? Ada hewan yang pemakan tumbuhan disebut herbivora. Makan daging disebut omnivora. Jadi setelah pembelajaran ini, ya kamu semua ya. Untuk tugas nanti kamu baca untuk pembelajaran selanjutnya. Kamu baca halaman 51. Coba kamu tandai di rumah nanti ya. Kamu baca-baca, kemudian kamu praktekkan di rumah nanti kamu coba-coba. Ya, mencoba bermain peran nanti bersama kelompok. Bersama kelompok nanti bisa. Ada pertanyaan? Dapat? Ya, kamu kerjakan nanti bersama kelompok. Nanti aja. Nanti saya bahas lagi. Oke? Pertanyaan ada pertanyaan? Dapat semua? Sudah ada lagi? Ayo tutup ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mary Hones Erna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, masih bersama rekan saya Masaul Hairi dalam tahapan kegiatan supervisi akademik yaitu tahap pasca observasi. Assalamualaikum Ayah Hari, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam Bunda Mary, alhamdulillah kabar saya baik Bunda. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Baiklah Bapak, pada hari ini yaitu observasi ya Pak. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran kemarin waktu saya supervisi di kelas. Jadi tujuannya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita jalani, yang sudah Bapak lakukan kemarin, apakah masih ada yang kurang atau belum, sehingga kita bisa membahasnya di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Ya pada awalnya sih Bu, kita merasa sedikit gugup, khawatir, kemudian agak sedikit tegang karena mungkin belum terbiasa ya Bu dengan menggunakan metode-metode seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita laksanakan dia sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar dan baik. Bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan apa nih yang Bapak lakukan dan langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Ya mungkin kalau untuk tahapannya Bu, saya menampilkan video pembelajaran di depan kelas kepada anak itu untuk area pengembangannya. Kemudian area pengetahuan juga dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa itu saya minta kepada anak siswa bisa menjelaskan bagaimana rantai makanan itu terbentuk di ekosistemnya. Kemudian untuk keterampilannya saya menyuruh anak untuk menarik kesimpulan tentang rantai makanan, seperti itu Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan serta keterampilan anak ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas apa tidak? Menurut saya memang yang sudah dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik sih Bu. Namun kita tahu bahwa mungkin setiap individu itu ada kekurangannya sih Bu ya. Iya benar. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana yang Bapak lakukan, tapi masih ada kekurangan ya Pak ya. Jadi apa nih kekurangannya menurut Bapak? Menurut saya kekurangannya adalah ataupun hambatannya mungkin sering terjadinya tentu dialami oleh semua guru, yaitu masih adanya beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan, mungkin masih malu-malu seperti itu Bu ya, sehingga pembelajaran siswa terlihat tidak aktif di dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Iya, jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif di kelas, tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya? Ya betul sekali Bu. Bagaimana nih? Atau mungkin hanya mengandalkan teman saja ya Pak ya? Jadi mengapa hal ini bisa terjadi kira-kira Pak? Mungkin Bu ini terjadi pada saat pembagian kelompok ya Bu ya, karena saya juga mengelompokkan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, bakat anak, misalnya berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya yang belajar visual, auditorial, dan kinestetik, sehingga anak-anak ini akan merasa lebih nyaman. Jadi di sini saya memberikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti itu Bu. Baik Pak. Jadi itu adalah rencana ke depannya nanti ya Pak ya. Pada saat nanti proses pembelajaran di kelas di mana Bapak udah menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dan mengikuti gaya belajar mereka, ada yang visual, ada yang auditori dan ada yang kinestetik. Begitu ya Pak? Mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tunggu nanti cerita Bapak ya Pak ya, kapan Bapak bisa merealisasikannya atau tidak. Jadi kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan ini Pak? Sesuai rencana yang Bapak sampaikan tadi? Oh ya Bu, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya laksanakan secepat mungkin Bu. Secepatnya, mungkin nanti semester ini ya Pak ya, setelah kita pembagian rapor. Baiklah Bapak, terima kasih atas jawaban dan waktu yang udah Bapak berikan kepada saya. Semoga apa yang udah Bapak rencanakan dapat terlaksana secepatnya. Demikianlah percakapan kita pada hari ini. Ini merupakan kegiatan terakhir dari coaching supervisi akademik saya, Mary Hones Erna CGP Angkatan 9, yang merupakan tugas aksi nyata saya modul 2.3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Hari dan rekan-rekan di sekolah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.